Teman-teman, mari kita baca di dalam doa. Tuhan Yesus membaik Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran agama. Kau berkatilah hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mengerjakan soal agama Tuhan. Dan Kau berkatilah Bu ini, supaya diberikan kesehatan dan panjang umur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya bersyukur bisa bertemu lagi dengan murid kelas 8 pada hari ini. Terima kasih ya kepada Joanna yang sudah membawakan kita di dalam doa pada hari ini. Kita buka di dalam buku paket kita di bab ke-7 saat ini. Judulnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama kita pelajari di dalam bab ke-7 ini adalah Roh Kudus menyertai. Roh Kudus menyertai sebagai penolong. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut Parakletos, yang berarti pembela, pengantara, pendamping, pendorong, pelindung, penghibur, penolong, ya. Roh Kudus menyertai, mengajar, menginsafkan dunia akan dosa, memimpin kepada kebenaran dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, Korintus pasal 16, coba baca di dalam Alkitabnya. Roh Kudus dapat menolong orang beriman agar dapat melanjutkan kebenaran yang telah diterimanya kepada orang lain. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yang kedua, menyertai sebagai penghibur. Kata penghibur berasal dari kata parakletos, yang berarti comforter, ya, penghibur, atau advokat, penasehat. Dengan penghiburan dari Roh Kudus, hati dapat diteguhkan agar tetap setia bertahan dalam iman kepada Kristus. Ya. Roh Kudus menyertai juga sebagai penasehat. Bagian ketiganya. Ketika membaca Alkitab, Roh Kudus memberikan pengertian kepada orang beriman untuk memahami maksud firman Allah. Oleh karena itu, orang beriman dapat mengenal Allah yang dipercayainya. Orang beriman seharusnya tekun membaca Alkitab. Banyak orang tidak mengenal Allah karena mereka tidak membaca Alkitab. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau tidak membaca Alkitab, maka dia tidak bisa bertumbuh di dalam imannya. Jadi kamu sekarang sebagai murid Roh Kristatoe wajib membaca Alkitab. Yaitu yang bagian keempat pada saat ini menyertai sebagai pelindung. Dalam Lukas 11 ayat 21 sampai 23, apabila seseorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Orang percaya mendapatkan perlindungan yang teguh apabila bersama-sama dengan Kristus. Sebaliknya, jika orang percaya tidak memihak dan berlindung kepada Allah, berarti ia menjadi seteru Kristus. Jadi, orang yang bergaul dengan Allah, ya tekun dan rajin membaca Alkitab. Ya, lihat di dalam bukunya dan di dalam Alkitabnya. Pertanyaan yang pertama, tuliskan penyertaan Roh Kudus. Yang sudah dijelaskan tadi ya, ada di dalam video ini tadi. Yang kedua, Roh Kudus memperlengkapi. Yang pertama yang kita bahas di situ adalah ia memberi kuasa. Setiap orang beriman kepada Tuhan Yesus
akan diberi kuasa agar dapat bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun manusia menjadi anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Roh Kudus mengangkat orang beriman menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 15. Nah, bagian kedua kita pelajari di sini memberikan karunia. Kata karunia dalam bahasa Yunani ada karisma, yaitu karunia-karunia roh. Merupakan kebaikan Allah, kemurahan Allah kepada orang percaya agar mereka dapat menunaikan panggilannya dengan baik. Karunia adalah pemberian Allah kepada seseorang yang diberikan untuk tujuan khusus yang berhubungan dengan tujuan Allah. Jemaat, ya, bukan untuk kepentingan orang tersebut, bukan. Karunia bukanlah kemampuan yang diperoleh karena telah belajar atau banyak pengalaman. Juga bukan pertanda bahwa seseorang lebih layak atau lebih rohani daripada orang lain, bukan. Sebab karunia adalah pemberian Allah untuk memperlengkapi orang percaya dalam pelayanannya. Karunia terbesar di antaranya semuanya adalah kasih. 1 Korintus pasal 13. Karunia Roh Kudus harus digunakan untuk melayani Tuhan. Mengembangkan pelayanan terhadap sesama yang dilakukan dalam kekudusan dan penghormatan kepada Allah. Pertanyaan kedua, apakah bahasa roh dapat dipelajari? Mengapa? Nah, coba jelaskan ya. Yang ketiga, Roh Kudus mempersekutukan. Bagian ini kita pelajari lagi berkumpul untuk memecahkan roti. Tuhan Yesus menggunakan roti dan anggur untuk menggambarkan bahwa hidupnya dikurbankan untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Ia menjadi dasar pembaruan hubungan antara Allah dan manusia. Lukas 22 ayat 14 sampai 22 dibaca ya. Gereja merayakan peristiwa makan roti dan minum anggur yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan perjamuan kudus. Roh Kudus mempersekutukan orang percaya. Dalam jemaat mula-mula, perjamuan kudus yang dilakukan gereja merupakan apa? Simbol persekutuan jemaat dengan Kristus sebagai tubuh Kristus. Ya. Yang kedua, berdoa bersama. Sejak turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, orang-orang percaya bertekun dalam doa bersama. Mereka bertekun dalam doa untuk menopang pelayanan para rasul dalam pemberitaan Injil. Tentang jawaban doa, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Oleh karena itu berdoa bersama sangat penting untuk memupuk kebersamaan, meneguhkan hati, menumbuhkan iman, dan membangun tim pelayanan dengan baik. Yang ketiga, ikhlas berbagi. Cara hidup yang dikembangkan adalah berbagi dengan orang lain. Roh Kudus menggerakkan hati jemaat di Yerusalem untuk menyisihkan persembahan bagi kebutuhan hidup dan pelayanan para rasul. Kisah para rasul pasal 11 ayat 3 sampai 10. Dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jika kita membagikan berkat kepada orang lain yang juga memerlukan hal itu, tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang percaya harus dapat menjadi saluran berkat
bagi orang lain di sekitarnya. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang berada pada wilayah yang ekonominya berkembang pesat. Di sana juga muncul golongan-golongan yang memiliki pandangan masing-masing. Paulus menasihatkan mereka agar tidak terjadi perpecahan di dalam jemaat. Ya. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Di dalam 1 Korintus ya, pasal 1 ayat 12 sampai 13. Baca di situ. Perbedaan ya tidak harus mendatangkan perselisihan. Roh Kudus mempersekutukan orang percaya di dalam kasih Kristus menjadi satu hati dan sejiwa mengasihi Allah. Oleh karena itu, coba perhatikan, kamu ada di dalam gereja harus bisa mempersekutukan. Jangan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Pertanyaan ketiga, apa alasan perjamuan kudus? Yang keempat, tuliskan tujuan Roh Kudus mempersekutukan. Kirim jawabannya di Classroom. Saya tunggu sekarang. Dan mari kita berdoa. Silakan berdoa. Abel Harefa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Yesus baik, Allah yang memberkati. bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami telah menyelesaikan KBM kami pada hari ini. Semoga apa yang diberikan guru kami kepada kami dapat bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Tuhan, berkatikan guru kami, Bu Yuni, berikan dia kesehatan, panjang umur, rezeki Tuhan. Jauhkan dia dari segala mara bahaya, sakit penyakit Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya Engkau yang sempurna Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.